Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, karena kami boleh datang kembali ke dalam rumah-Mu untuk merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu bersekutu dengan saudara seiman di dalam rumah-Mu untuk menyatakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, kami membawa semua anak-anak-Mu, kami membawa hamba berdoa untuk setiap pelayan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah kami melayani dengan kasih akan Tuhan, kami melayani penuh dengan sukacita. Kami melayani karena kami merindukan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Karena kami percaya saat hadirat-Mu nyata Tuhan, saat hadirat-Mu turun, Engkau akan menyatakan perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, kami menantikan Engkau sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan siap beribadah kepadanya katakan amin, haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau sama-sama serukan Yesus Engkau yang terindah bagi kami, amin. Amin. Hanya bersama-Mu Tuhan. Jiwaku
Oke, kita mau kasih salam samping kanan kiri kita. Kita ingetin sampai akhir nafas kita mau selalu untuk di Tuhan. Amin. Woo. Setiap jalan yang ku tempuh, kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu yang kami perlu di dalam kehidupan kami. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Segala pujian Tuhan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan Tuhan, hanyalah kepadamu. Ya Tuhan, di satu kerinduan kami Tuhan, kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan, mengenal-Mu lebih lagi. Sebab Engkaulah harta ya Tuhan, yang terindah bagi kami Tuhan.
Kita nyanyikan pujian ini dari hati kita dengan sungguh-sungguh. Kami tidak pernah menyesal ya Tuhan untuk memilih mengikuti Engkau. Tuhan, yes. Bahkan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kami punya ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Gian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ya Tuhan, inilah seruan hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini, khususnya di bulan Juli ya, kita ada di awal bulan ini. Tema kita bulan Juli adalah Divine Intervention. Kalau lebih mudahnya dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah campur tangan ilahi atau campur tangan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan intervensi? Ya, intervensi atau campur tangan, ya, campur tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sering dalam kehidupan kita, ya, kita itu mengalami peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian, ya, di mana kita itu merasa itu seperti kebetulan demi kebetulan. Ya. Sepertinya itu keberuntungan demi keberuntungan. Tapi kita tahu bahwa peristiwa itu terjadi, kita mengatakan kalau bukan Tuhan ini nggak mungkin ini terjadi. Nah itu. Pernahkah Bapak Ibu pernah mengalami peristiwa seperti ini, saudara? Nah itu sebabnya kita akan belajar, ya. 1 bulan ke depan ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu mengintervensi kehidupan saya dan saudara? Campur tangan dalam kehidupan kita. Ya. Karena ada orang yang tidak percaya tentang hal ini. Ada orang yang mengatakan itu cuma kebetulan saja, pas lagi beruntung begitu ya. Tapi bagi anak Tuhan, bagi orang percaya, sebetulnya tidak ada istilah kebetulan. Karena apa? Karena itu sebetulnya Tuhan sedang mengintervensi kehidupan kita. Ya, Tuhan sedang campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, ya, saya akan mulai dari ini dulu ya, penjelasan ini, yaitu peristiwa terbesar di mana Allah mengintervensi kehidupan umat manusia itu adalah di dalam sejarah itu dicatat
Ya, Yesus itu ya adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah intervensi Allah yang terbesar. Itu yang paling besar. Allah itu campur tangan. Karena kalau Allah tidak campur tangan tidak bisa. Ya, tidak pernah terjadi ya keselamatan itu bisa terjadi bagi manusia ya, karena manusia itu pada saat mereka jatuh dalam dosa, manusia lalu berusaha untuk apa? Mencari Tuhan ya, kemudian ada agama-agama begitu ya, ingin melakukan hal-hal yang baik dengan perbuatan baik, tapi semuanya itu nggak mungkin bisa untuk membawa manusia itu mengalami keselamatan. Jadi saya harus berangkat dari sini karena ini adalah hal terbesar dari peristiwa yang kita sebut sebagai intervensi Allah kepada manusia. Dan menariknya adalah manusia itu diantaranya itu adalah kita ada di sana, saudara ya. Jadi sebetulnya Allah menjadi manusia yang hari ini kita akan rayakan bersama nih, dia mati di kayu salib, itu Allah itu mengintervensi kehidupan kita supaya kita itu tidak binasa, supaya kita itu bisa selamat beroleh hidup yang kekal. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi secara pribadi, apa peristiwa, ya kejadian campur tangan Tuhan yang paling penting bagi kita? Nah, kita yang pertama kita masuk dalam judul firman Tuhan, yaitu namanya divine encounter. Yaitu apa? Perjumpaan ilahi, perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Yang dimaksud itu saudara, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi melalui apa? Kita itu kenal Yesus. Pertanyaannya simpel hari ini, kapan Anda ingat Anda kenal dengan Yesus? Kapan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang masih ingat? Kapan pertama kali engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan? Dan engkau mengatakan, ya aku percaya kepada engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, kapan saudara pernah mengalami ini saudara? Masih ingat saudara? Kalau kita Kristen sejak kecil, oke, puji Tuhan. Tetapi perjumpaan ilahi dengan Tuhan itu adalah bentuk apa? Sebuah keputusan dari kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu ada dalam sejarah kehidupan kita. Saya ini pasti lahir Kristen karena ayah saya seorang pendeta. Tetapi saya mengenal atau saya mengalami perjumpaan secara pribadi, ya, itu bukan sejak kecil. Tidak, saudara. Sejak kecil memang saya ikut sekolah minggu, ya nyanyi dan seterusnya. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi, itu ada waktu khusus di mana kemudian saya menyadari, oh iya, ternyata saya ini harus mengenal Yesus secara pribadi, begitu. Ya. Bersyukur orang tua kita mewariskan iman kepada kita. Kalau kita orang tuanya Kristen, saudara, puji Tuhan, saudara. Tetapi secara pribadi, pasti saudara seharusnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena itulah yang seharusnya terjadi. Campur tangan Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita dan disebut sebagai mujizat terbesar, saudara, ya, atau karya terbesar, yaitu apa? Ketika apa? Allah berjumpa secara pribadi dalam kehidupan kita melalui pengenalan akan Yesus secara pribadi. Pertanyaannya hari ini, apakah semua kita sudah mengenal Yesus secara pribadi, saudara? Amin. Kita akan belajar dari kisah para rasul. Ini contohnya ini Paulus, ya, Paulus, ya. Kisah pasal 9 ayat 1 sampai 2 saya bacakan ayatnya. Saudara bisa lihat di layar. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Saya pikir berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, ternyata enggak. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid. Ya. Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, Saulus ini ya membunuh murid-murid Tuhan. Jadi dia ini membunuh. Salah satunya contoh yang kita bisa lihat itu adalah Stefanus. Stefanus itu adalah karena ini provokasinya dari si Saulus ini. Jadi waktu Stefanus itu dilempari batu, ya itu Saulus ada di sana. Ya, Saulus ada di sana. Menarik sekali ini. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa. Dia minta surat kuasa bahkan
ya daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Nah, ini namanya divine intervensi. Ya, tiba-tiba itu ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Nah, inilah perjumpaan pertama kali Paulus dengan Tuhan, dengan Yesus khususnya. Yesus mengatakan, "Kenapa kamu menganiaya aku, Saulus?" Kenapa? Ya. Saulus itu menganiaya murid-murid Tuhan, tetapi Yesus mengatakan itu sama saja menganiaya Yesus. Jadi Saulus ini betul-betul mengerikan orang ini, saudara. Kalau saudara hidup pada waktu itu, saudara pasti takut kalau nama Saulus disebut, ya. Nah, apa yang Alkitab katakan, apa yang terjadi ketika kita mengalami divine encounter, ketika kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ya, ini penting kita belajar bersama-sama. Saya harus mulai ya divine intervention ini, campur tangan Allah ini dalam kehidupan kita dimulainya harus dari sini. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dulu. Nanti kita minggu-minggu berikutnya kita akan bicara bagaimana Tuhan itu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita. Dalam Alkitab banyak sekali cerita. Tuhan itu mengintervensi. Tuhan mengintervensi orang Israel misalnya dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tuhan mengintervensi. Ya, terbukti apa? Ada laut Teberau yang dibelah, ya kan, orang Israel bisa lewat. Itu adalah intervensinya Tuhan. Kalau Tuhan nggak melakukan, tidak akan pernah terjadi itu. Makanya ya kita bersyukur bulan ini ya bagus sekali temanya. Dan saya berdoa betul-betul Anda mengalami intervensi Allah dalam kehidupanmu. Ya, campur tangannya Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini kalau engkau sedang mengalami apapun, jangan pernah takut karena Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Nah, tapi kita akan mulai dari sini. Dari apa? Dari perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi seharusnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama itu adalah hidup kita itu berubah. Katakan berubah. 3, 2, 1. Berubah. Oke. Kalau kita jadi orang percaya, mengenal Yesus, kita hidupnya berubah. Setuju? Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, hidup yang diubahkan bukan hanya namanya yang berubah. Biasanya kalau orang kemudian kenal Yesus lalu mau dibaptis, namanya ditambahin. Ya. Pakai nama Alkitab. Ya, supaya apa? Supaya ya ini berubah begitu kehidupannya. Tapi ada banyak nama Kristen, ya kan? Namanya si Kristen, tetapi hidupnya enggak berubah juga banyak, Bapak Ibu. Ya. Nama Kristen, aksesorisnya aksesoris Kristen semua, ada kalung salibnya begitu ya. Tatonya, tato salib Yesus begitu kan ya. Lalu di sini juga ditato Jesus Inside gitu kan ya. Wah, gitu keren sekali. Kadang dibuka Jesus Inside gitu. Tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Ya, banyak Saudara. Nah, itu sebabnya kita belajar. Banyak orang berpikir bahwa sejak perjumpaan dengan Yesus, Saulus berganti nama dengan Paulus, begitu ya. Oh, dari Saulus jadi Paulus. Sebetulnya tidak, Saudara ya. Sebetulnya Saulus itu memang punya 2 nama. Ya. Nama Saulus itu adalah nama Ibrani. Ya. Karena kedua orang tuanya adalah orang Ibrani, orang Yahudi maksudnya, maka diberi nama Saulus, ya. Tetapi karena ayahnya seorang warga negara Romawi, ya,
Dan karena pula Saulus mewarisi kewarganegaraan Romawi, Saulus juga punya nama lain yaitu nama Latin ini namanya Paulus, ya, artinya kecil. Kecil. Ya. Jadi artinya apa ini? Artinya Saulus itu sebetulnya punya dua nama. Kenapa kemudian kita mengenalnya sebagai Paulus? Karena apa? Karena Paulus lebih memilih menggunakan nama Paulus daripada Saulus. Karena bagi Paulus, ya, bagi Paulus ini nama Saulus itu punya cerita atau punya kisah yang kurang bagus begitu ya. Karena nama Saulus ini lebih dikenal sebagai pembunuh orang Kristen. Ya, pembunuh murid Yesus. Itu sebabnya dia lebih memilih pakai nama Paulus. Tapi sebetulnya dari kecil dia punya dua nama begitu. Ya, yang satu namanya Saulus, satu namanya Paulus. Bukan kebetulan, rencana Tuhan bahwa Paulus ini akan menjadi alatnya Tuhan untuk memenangkan orang kafir. Orang kafir itu maksudnya orang di luar Yahudi begitu saudara ya. Nah itu sebabnya dia pakai nama Paulus. Tapi saya ingin katakan, lebih sekedar kita hanya berganti nama atau namanya lain ya. Yang penting dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup kita berubah. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, hidup kita itu berubah. Perubahan hidup itu 180 derajat. Jangan salah sebut ya, saudara ya. Bukan 360 derajat. Tapi 180 derajat. Kalau 360 derajat itu sama saja kembali lagi saudara ya. Jadi 180 derajat. Tadinya kita menghadap sana, sekarang menghadap ke sana. Nah, dan perhatikan saya ini saudara, berlangsungnya itu perubahannya itu seketika. Bukan proses sebetulnya. Nah ini kesalahannya orang Kristen seringkali untuk membela diri, ya, atau ini kata yang sering ya supaya tidak terlihat apa, kita ini kok kayaknya nggak mau berubah begitu ya. Lalu kita ngomongnya seringkali ya proses lah ya pastor ya, proses gitu. Ya, tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sebetulnya perubahan hidup itu yang dicontohkan di dalam kehidupan Paulus atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain dalam Alkitab, perubahan hidupnya itu langsung seketika. Perhatikan ya, perhatikan ayatnya. Jadi saudara tahu ceritanya, saya ceritakan dulu ya. Jadi Paulus ini dibuat buta oleh Tuhan sampai dia itu nggak bisa lihat ya. Ya kemudian sampai ayat yang ke ini, ayat yang ke 19-20, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberi, nah perhatikan. Jadi setelah dia itu butanya itu sembuh, saudara ya, matanya bisa dibuat melihat kembali. Lalu apa? Lalu ayatnya mengatakan begini, ketika itu juga, jadi seketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat. Bayangkan, dia baru mengalami perjumpaan pribadi, ya, dia buta, dituntun, kemudian dia sembuh. Setelah sembuh, ya, dia pulih kekuatannya, dia makan, ya. Lalu seketika itu juga dia itu langsung berubah hidupnya. Dia langsung memberitakan Yesus. Anda bisa bayangkan itu. Jadi proses perubahannya itu tidak berproses dalam tanda petik, tidak nunggu nanti ya udahlah ini proses begitu ya. Tidak, tapi seketika itu juga ketika dia kenal Yesus, dia tahu siapa Yesus, lalu hidupnya itu langsung berubah. Nah inilah yang saya mau katakan kepada saudara dan saya semuanya, ya saudara, hidup kita itu berubah. Tetapi berubahnya jangan lambat-lambat saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang Tuhan ingin kita ini berubah hidupnya gitu. Ya, hidupnya berubah. Intinya adalah perjumpaan ilahi dengan Yesus membuat kita itu berubah. Amin, setuju? Ya, jika ada orang yang mengaku bahwa ia adalah orang Kristen atau orang percaya, artinya dia tuh mengenal Yesus kan.
tapi hidupnya tidak berubah, saya berpikir ini, jangan-jangan orang ini sesungguhnya belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena kalau orang ketemu Yesus secara pribadi, hidupnya itu berubah. Pasti pastor, pasti. Kalau ketemunya benar loh ya, kalau benar-benar ketemu sama Yesus gitu, pasti hidupnya berubah. Karena apa? Karena Yesus itu adalah pribadi ya yang karakternya itu menjadi patokan kita. Kalau kita ketemu Yesus, Yesus itu pribadi yang penuh kasih. Yesus itu gampang sekali mengampuni. Ya, kalau ada hari ini orang Kristen yang nggak bisa mengampuni, jangan-jangan dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus itu waktu disalib, ini kita akan memperingati nanti ya. Dia disalib saja, dia bisa mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Yesus ini lagi sakit loh, lagi disalib ini, lagi menderita. Tapi dia bisa bilang, dia bisa ngomong, Bapa ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kalau engkau pernah disakiti oleh orang lain, entah itu keluargamu, entah itu orang tuamu, entah itu mertuamu, entah itu siapapun yang menyakiti engkau. Ingat, kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti engkau bisa mengampuni orang lain. Katakan amin. Susah pastor. Kalau engkau mengatakan susah, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena engkau sudah membatasi kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mengatakan Tuhan, aku mau Tuhan. Aku pasti bisa berubah. Aku pasti bisa mengampuni. Ketika engkau mengampuni, itu jalannya berkat Tuhan itu seperti terbuka lebar begitu saudara. Engkau seolah kebetulan, merasakan kebetulan demi kebetulan. Yang tadi saya mengatakan intervensinya Allah saudara. Seperti engkau itu merasakan, loh kok tiba-tiba kok berkatnya tercurah dalam hidupku ya. Loh kok tiba-tiba aku ngalami begini, itu bukan tiba-tiba. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan untuk mengintervensi saya dan saudara. Ketika engkau melakukan apa yang Dia inginkan, Dia kehendaki dalam hidupmu. Tuhan itu bisa intervensi dalam kehidupan kita. Engkau akan diangkat kembali oleh Tuhan, naik. Kenapa saudara? Karena engkau sendirilah yang memilih untuk pintu berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Yang kedua saudara, hidup kita berubah tadi yang pertama. Yang kedua, hidup kita itu jadi baru. Ya, hidup kita itu jadi baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru, 3, 2, 1. Ciptaan baru, oke. Baru di sini itu bukan tambal sulam. Bukan sesuatu yang lama kemudian diperbaiki, lalu kemudian jadi baru. Tidak. Anda itu diciptakan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya itu seperti diciptakan baru. Kalau bahasanya Nikodemus itu dilahirkan kembali. Jadi lahir baru begitu. Kalau lahir itu kan berarti memulai kehidupan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Atau diciptakan baru menurut versinya Paulus. Ya, kita diciptakan baru. Jadi kita ini bukan tambal sulam sebetulnya, tapi kita itu betul-betul baru. Karena apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang dalam kehidupan kita. Jadi sangat luar biasa. Orang kalau mengalami divine encounter, perjumpaan ilahi dengan Tuhan, hidupnya akan mendapatkan hidup yang baru. Hidup baru itu berbicara tentang apa sih? Awal yang baru, harapan yang baru, sifat karakter yang baru, karakter yang lama yang gak sesuai, semuanya berlalu. Cara pandang yang baru, masa depan yang baru, semua yang baru Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita. Luar biasa.
Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Perhatikan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan Bapak Ibu, setiap kita pasti punya masa lalu. Saya tidak tahu masa lalu saudara. Saya tidak mengerti masa lalunya Anda semua. Yang tahu itu Anda sendiri. Seperti apa masa lalumu? Ya. Tapi hari ini saya ingin mengatakan, saya ingin belajar seperti Yesus, seperti Paulus. Saya secara pribadi, saya mau katakan saya nggak peduli dengan masa lalu saya. Karena apa? Tuhan itu sebetulnya tidak melihat masa lalumu. Yang Tuhan lihat itu adalah hidupmu sekarang dan ke depan. Masa lalu kita bisa bermacam-macam. Ya. Kalau hari ini saya percaya Yesus berdiri di sini. Dia lalu membuka tangannya mengatakan kepada saudara. Dia akan mengatakan, nak, aku tahu masa lalumu seperti apa, karena dia maha tahu. Aku ngerti masa lalumu seperti apa. Tapi aku mau katakan, aku gak peduli dengan masa lalumu. Yang aku peduli adalah bagaimana hidupmu hari ini dan ke depan. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Karena apa? Latar belakangnya Paulus itu mengerikan sekali. Hidupnya itu mengerikan. Memang dia bukan orang yang dalam arti jahat secara kriminal, bukan. Tetapi kejahatannya itu yang Paulus catat sendiri adalah dia itu ya membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia mengejar-ngejar. Kalau nama Saulus disebut pada waktu itu, orang Kristen ketakutan. Mereka semua sembunyi. Bahkan waktu Paulus bertobat, masih ada yang belum percaya. Jangan-jangan dia cuma pura-pura, katanya begitu kan. Enggak percaya dan mereka takut semua. Waktu Paulus datang tuh mereka takut. Karena apa? Karena dia masa lalunya ini membunuh orang-orang Kristen. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, itu masa lalunya Paulus. Dan Paulus mengatakan, aku menganggapnya sampah semuanya sudah, ya. Tapi buat saya dan saudara, setiap kita itu punya masa lalu. Ya. Kita punya masa lalu masing-masing. Atau mungkin rumah tangga kita punya masa lalu. Rumah tangga kita punya masa lalu. Kita punya keluarga, punya rumah tangga kita tuh punya masa lalu. Saya nggak tahu ya masa lalunya seperti apa. Dan saya juga nggak perlu tahu, saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah ini. Jangan pernah takut dengan masa lalumu yang engkau merasa mungkin aduh masa laluku itu seperti ini, seperti itulah, nggak baik lah apa segala macam. Hari ini kabar sukacitanya adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, kalau engkau mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan, maka hidupmu itu akan menjadi hidup yang baru. Hidup baru itu artinya apa? Dan yang lama itu berlalu. Yang penting bagaimana engkau hari ini dan ke depan. Di dalam kehidupanmu secara pribadi, bagaimana hidupmu hari ini dan ke depan. Di dalam kehidupanmu berumah tangga, dalam keluarga, hari ini dan ke depan. Hubunganmu dengan pasanganmu, hari ini dan ke depan. Pekerjaanmu, bisnismu, masa lalumu mungkin kau mengalami kehancuran. Gak usah pikirkan itu. Hari ini dan ke depan itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Karena Tuhan mau. Ketika engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, betul-betul hidupmu itu mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru. Itu sebabnya hari ini pertanyaannya selalu sama. Betul enggak sih Bapak Ibu Saudara ini pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan enggak?
Karena percayalah, ya, dimulai dari perjumpaan ilahi dengan Tuhan, maka dalam kehidupanmu hari lepas hari, Tuhan itu akan mengintervensi kehidupanmu. Baik dalam kehidupanmu pribadi, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, Tuhan itu akan mengintervensi. Intervensi itu artinya campur tangan. Engkau merasa sepertinya kok kebetulan demi kebetulan. Kok kebetulan ya, sepertinya aku ketemu sama si A dan aku ditolong oleh si A. Ya, kebetulan kok. Itu bukan kebetulan, itu Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu percaya ayat yang menjadi ayat emas kita. Ya, saya selalu senang ya diberkati dengan ayat ini, Roma 8:28 yang mengatakan ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja itu artinya apa? Tuhan itu intervensi sama kehidupan kita. Bahkan saya mengatakan, ketika itu dalam kesalahan kita, itu karena kesalahan kita mengalami hal yang buruk, yang tidak baik. Tapi Tuhan bisa mereka-rekakannya menjadi hal yang baik buat kita, saudara. Ya, karena kebodohan kita, karena kesalahan kita, ya, karena ketidaktaatan kita, bisa saja kita mengalami hal yang buruk. Tetapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, ketika kita punya hidup yang baru, pasti seharusnya kita punya kehidupan yang dahsyat. Ya, sesuatu yang baru Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Nah, itu sebabnya saudara, perjumpaan ilahi dengan Yesus itu memberikan hidup yang baru. Kembali saya tegaskan ini. Hidup kita berubah kalau kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Apakah engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus? Betul-betul mengalami perjumpaan dengan Yesus. Campur tangan Tuhan yang paling penting dalam hidup kita adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Karena hidup kita itu diubahkan dan kita hidup dalam hidup yang baru. Dimulai dari titik ini, minggu depan kita akan berbicara tentang apa saudara? Bagaimana Tuhan mengintervensi hari lepas hari kehidupan kita saudara. Ya, berangkat dari titik ini, harus mulai dari titik ini. Kalau hari ini ada di antara engkau yang belum pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maksudnya saudara, pertama kali engkau mengatakan Yesus engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pernah enggak Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Pernah enggak engkau mengalami betul-betul mengenal Yesus secara pribadi? Itu pertanyaan penting saudara. Karena apa? Karena itulah yang akan merubah hidup kita. Yang akan membuat hidup kita jadi baru. Kalau tidak, kita akan jadi Kristen-Kristenan saudara. Kita hanya Kristen karena apa? Ya karena ikut-ikutan gitu. Oh Kristen ke gereja begitu, gak mengalami apa-apa saudara. Tapi kalau kita punya perjumpaan ilahi dengan Tuhan saudara, kita tidak lagi menjadi orang Kristen biasa. Tetapi engkau menjadi orang percaya yang berubah hidupnya. Saya percaya kalau engkau suami, maka engkau menjadi suami yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau istri, engkau jadi istri yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau anak, ya, kalau engkau anak mantu, engkau akan diubahkan. Hidupmu itu berbeda. Orang itu akan melihat, wow, ini kok beda ya. Orang ini kok berubah. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Engkau bisa mengampuni orang lain. Kalau orang lain menyakiti engkau, ya, engkau bisa punya hati yang besar. Engkau bisa melepaskan pengampunan. Ampuni, lepaskan pengampunan, saudara. Engkau jadi orang percaya yang hidupnya berubah. Dan apa? Engkau punya hidup yang baru, cara pandang yang baru. Engkau punya apa, saudara? Engkau punya masa depan yang baru, ya, yang disediakan oleh Tuhan. Engkau akan mengalami intervensi demi intervensinya Tuhan dalam hidupmu. Allah kok rasanya, ini kok hidupku rasanya ngalami kebetulan demi kebetulan. Kebetulan ngalami ini, kebetulan ngalami. Tidak, Tuhan sedang mengintervensi kehidupan kita. Karena Tuhan tidak hanya sekedar berjumpa sekali dan meninggalkan engkau. Tidak, Tuhan berjumpa dengan kita sekali dan dia ingin terus berjalan bersama dengan kita. Katakan amin saudara. Dia akan terus mengintervensi ketika engkau bekerja, apapun pekerjaanmu. Tuhan akan mengintervensi ketika engkau butuh hikmat. Oh,
Harusnya aku, oh untung ya aku jawab seperti itu. Dari mana ya kok tiba-tiba aku jawab seperti itu? Ya, itu bukan kebetulan. Karena Tuhan mengintervensi hidupmu. Sehingga engkau diberi hikmat oleh Tuhan di dalam pekerjaan. Ya, engkau yang sales misalnya, engkau kok tiba-tiba aku bisa ngomong begini ya. Ya, nah, kemudian oh, ini orang ini biasanya susah loh. Tapi orang ini kok tiba-tiba mau membeli misalnya. Kok rasanya kebetulan demi kebetulan. Tidak, saudara. Tuhan itu mengintervensi hidupmu. Ya, karena apa sekali lagi? Karena Tuhan itu ingin menyatakan kebaikan demi kebaikannya dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin, saudara. Dan saya berdoa, hari ini pun Tuhan sedang mengintervensi hidup saudara. Mungkin engkau lagi mengalami keadaan yang engkau merasa, aku ini keadaannya di bawah. Jangan pernah takut. Justru dalam keadaan seperti itu, intervensi Tuhan itu semakin nyata dalam hidupmu. Kalau engkau lagi diberkati, rasanya engkau enggak ngalami itu intervensi Tuhan. Karena engkau lagi diberkati, engkau lagi asik-asik saja. Tapi justru dalam kondisi yang dimana engkau merasa, ini aku ngalami beban yang berat. Justru di sanalah engkau akan rasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau dalam kondisi seperti itu. Karena Tuhan akan angkat engkau. Terus naik dan tidak turun. Terus naik dan tidak turun. Katakan amin, saudara. Itulah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan karena hari ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita menghargai tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa yang di tangan kita? Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Kita percayai korban Kristus cukup bagi kita. Bukti intervensi untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Kita akan makan bersama-sama dengan ucapan syukur, dengan bersukacita. Itu sebabnya mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita akan makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita angkat cawan, hargai darah Kristus. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Yang ada di tangan kita adalah anggur di dalam cawan ini yang melambangkan darah Kristus. Alkitab mengatakan darah perjanjian. Artinya inilah meterai dari setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti dari campur tangan Tuhan untuk membebaskan kehidupan saya dan saudara, darah Kristus. Itu sebabnya saat ini mari kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus ini dengan ucapan syukur dan dengan bersukacita. Mari kita akan minum bersama-sama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia, saudara. Sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bahkan ketika kami tidak memiliki harta di dunia ini, kami tidak pernah takut Tuhan. Karena kami punya harta yang paling berharga, yaitu Yesus yang menjadi harta bagi kami ya Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia tidak bisa dibandingkan dengan harta yang kami miliki, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya perjumpaan ilahi secara pribadi boleh terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hidup kami semua diubahkan ya Tuhan, siapapun kami. Dan kami punya hidup yang baru, masa depan yang baru, cara pandang yang baru Tuhan, semangat yang baru Tuhan. Kami melupakan apa yang di belakang kami. Dan kami mengarahkan pandangan kami ke depan. Ya Tuhan. Karena Engkau ingin melihat hidup kami hari ini dan ke depan ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan, mulai saat ini betul-betul kami terbuka. Kami mau perkatakan, Engkau sendiri Tuhan, nyatakanlah intervensi-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari dalam kehidupan kami. Campur tanganlah dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari dalam hidup kami. Dan kami berkatakan itulah yang terjadi untuk setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima setiap kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Dan pulang membawa berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, kebutuhan makanan, kebutuhan
minum, apa yang dipakai, semuanya Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin.